Halo guys, rajin banget kalian ya. Hari ini kita akan belajar penggunaan ko, so, a, do, fungsi kedua dari partikel ka, fungsi kedua dari partikel no, fungsi ketiga dari partikel no, fungsi keempat dari partikel no, penggunaan o di depan kata, penggunaan so des dan so des ka, dan terakhir ada fungsi kedua dari partikel wa. 5 fungsi partikel akan kita pelajari hari ini. Kali ini materinya gampang-gampang kok, jadi kalian nggak usah pusing-pusing, tinggal tonton, terus pelajari ulang 2-3 kali, pasti dijamin masuk ke otak kalian. Langsung aja kita mulai. Kore, sore, are, dore. Karena ini penjelasannya tentang jarak dan agak susah dipahami kalau tanpa contoh, jadi saya akan pakai ilustrasi aja ya biar gampang. Kore berfungsi untuk menunjukkan benda yang ada di dekat si pembicara. Misalnya gini nih, kore, kore, kore. Nah, karena ini dekat sama si yang ngomong, jadinya pakai kore. Dalam bahasa Indonesia sih ini. Ini itu kan harus dekat ya. Terus ada sore. Sore berfungsi untuk menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara. Terus ada are. Are itu fungsinya untuk nunjuk benda yang ada jauh dari pembicara dan lawan bicara. Sama-sama jauh. Itu fungsi yang berhubungan dengan pembicara dan lawan bicara. Tapi ada juga nih fungsi yang berhubungan dengan jarak benda. Kore untuk jarak dekat yang bisa dijangkau dengan tangan. Sore itu untuk jarak yang agak jauh dan tidak bisa dijangkau dengan tangan. Terus ada are untuk jarak jauh. Contohnya kayak gini. Ini kore, itu sore, itu are. Nangkepan ya maksudnya? Jadi tergantung jaraknya aja. Untuk masalah perbedaan sore dan are, itu kalian bisa kira-kira sendiri. Nggak ada jarak pastinya. Pakai feeling aja. Kalau menurut kalian nggak terjangkau tangan tapi nggak jauh-jauh banget, pakai sore. Kalau menurut kalian jauh, ya pakai are. Nah, kore, sore, are ini dianggap sebagai kata benda. Jadi mereka bisa dipakai di rumus kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya yang kita pelajari di video sebelumnya. Misalnya, maaf ya, peng dulu ya. Kore wa pen desu. Kore wa pen janai desu. Kore wa pen desu ka? Nah, jadi si kore ini berfungsi menjadi kata benda satu di rumus kalimat negatif, kalimat positif, kalimat tanya. Untuk sore dan are juga sama, jadi ya tergantung jaraknya aja. Nah, tapi jangan dipakai ke orang ya, kayak kore wa shiori desu. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus ganti ke kata kochira. Jadi kochira wa shiori desu. Saya panggil orangnya biar gampang. Shiori-chan. Halo guys. Nah, misalnya nih, kalau untuk benda, kalian boleh pakai kore. Kore wa pen desu. Tapi kalau untuk manusia, kalian nggak boleh pakai kore wa shiori desu. Itu nggak boleh. Harus pakai kata kochira. Jadi kore diganti kochira, sore diganti sochira, are diganti achira. Oke, jadi kochira wa shiori desu. Itu untuk menunjuk ke orang. Sudah dake. Bye-bye. 寒いねこの部屋は。バイバイ。 Oke, sekarang kita belajar dore. Nah, dore ini versi kata tanya dari kore, sore, are. Dore itu artinya yang mana? Aduh, ngapain saya bawa pulpen ya? Misalnya kayak gini. Bentar ya. Di sini saya ada 3 buku. Ada buku bahasa Jepang, buku bahasa Inggris, dan buku bahasa Indonesia. Nah, misalnya kayak gini. Nihongo no hon wa dore desu ka? Nihongo no hon wa dore desu ka? Nah, karena pertanyaannya dore, kalian harus jawab pakai kore, sore, atau are. Terus karena ini kan jaraknya dekat ya sama saya, dalam jangkauan tangan, saya bawa lagi. Jadi kita pakai kore sambil nunjuk ke bendanya. Jadi pertanyaan tadi kan, apa tadi pertanyaannya? Nihongo no hon wa dore desu ka? Jawabannya adalah kore. Kore. Sambil nunjuk kore kayak gitu. Sedikit tambahan, dore itu hanya bisa digunakan untuk menanyakan benda yang pilihannya ada lebih dari 2. Kalau 2 nggak boleh. Gimana kalau pilihannya cuma ada 2? Kayak gini. Nah, pada saat seperti itu kita harus pakai kata dochi. Jangan pakai kata dore. Pakai dochi kalau pilihannya ada 2. Digunakan khusus saat pilihannya ada 2. Dan cara jawabnya dengan kochi, sochi, atau achi. Saya pakai yang ini deh. Misalnya, eigo no hon wa dochi desu ka? Eigo no hon wa dochi desu ka? Jawabannya adalah yang ini. Jadi jawabnya kochi. Bagi tong. Ingat ya, kalau di atas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu pakai dore. Kalau cuma 2, kalian harus pakai kata dochi. Ini banyak yang nggak tahu. Atau tahu tapi lupa, nggak tahu juga. Selanjutnya ada kono, sono, ano, dan dono. Konsep penggunaannya sama kayak kore, sore, are, dore. Bedanya adalah kono, sono, ano, dono ini harus diikuti langsung sama kata bendanya. Kalau kore tadi kan
diikuti sama partikel kan. Kore wa bla bla bla. Sedangkan kalau kono ini harus diikuti sama kata bendanya. Misalnya kono hong. Kono hong. Setelah kono langsung kata benda. Kono hong. Perbedaannya kayak gini. Kalau misalnya kore wa hong desu. Kalau kono hong wa ii desu. Ngerti nggak perbedaannya? Kore wa hong desu. Kono hong wa. Oke, jadi kono itu harus nempel sama kata bendanya. Itu aja sih. Bedanya cuman kono sono ano itu harus diikuti kata benda. Harus banget, nggak boleh nggak ada kata bendanya. Pas tanya juga gitu. Nihongo no hong wa dono hong desu ka? Loh, saya lihatin lagi deh. Nihongo no hong wa dono hong desu ka? Dono hong desu ka? Ya, dononya nyambung jadi nyambung sama berdekatan, nggak berdekatan, bersampingan. Aduh, apa sih? Pokoknya harus setelah dono itu harus langsung ada kata bendanya. Nihongo no hong wa dono hong desu ka? Terus pas jawab juga harus pakai kata benda. Kono hong desu. Kono hong desu. Jangan kono desu, itu nggak boleh. By the way, kalian boleh jawab pakai kore desu. Jadi tinggal tunjuk kore desu. Dari pertanyaan yang Nihongo no hong wa dono hong desu ka? Kore desu. Kono hong desu. Kono desu nggak boleh. Kore desu boleh. Kore hong desu nggak boleh. Jadi yang bisa bergabung dengan kata benda itu cuma kono doang. Jadi intinya saya simpulkan sedikit ya. Kore itu bisa berdiri sendiri sebagai kata benda, sedangkan kono harus digabung dengan kata benda dulu. By the way, kono itu bisa dipakai ke orang ya. Jadinya kono hito. Saya panggil istri saya lagi deh. Nah, misalnya gini guys. Kono itu kan bisa dipakai untuk orang. Jadi kono hito. Nah, kayak yang saya bilang tadi, kono itu bisa dipakai untuk orang. Jadi, kono hito. Kono hito wa kawaii desu. Terus, kono neko wa shiroi desu. Misalnya. Ini nggak boleh pakai kore. Kore neko wa shiroi desu. Nggak boleh. Kalau mau pakai kore, jadinya kore wa neko desu. Kayak gitu, guys. Ya gitu guys. Arigato nih. Kucang. Selanjutnya kita akan belajar koko, soko, asoko, doko. Nah, tadi kan kita belajar cara nunjuk benda. Ini, itu. Sekarang kita akan belajar untuk nunjuk tempat. Koko di sini, soko di situ, asoko di sana. Konsepnya sama juga. Ada konsep posisi lawan bicara dan konsep jarak. Sama persis kayak kore dan kono. Misalnya sekarang saya lagi ada di kamar. Di kamar kerja. Saya pakai kamar aja ya. Koko wa watashi no heya desu. Soko wa shinjitsu desu misalnya ya. Terus kalau misalnya tempatnya agak jauh, asoko wa toire desu misalnya. Contoh aja ya. Terus doko ya sama aja kayak tadi, fungsinya untuk nanya. Jadi kayak toire wa doko desu ka? Jawabnya pakai koko, soko atau asoko, tergantung tempatnya di mana. Tergantung jaraknya seberapa jauh. Jangan pakai kore atau kono. Nggak boleh karena pertanyaannya doko. Terus ada juga nih, kochira, sochira, achira, dochira. Nah, kochira dan kawan-kawannya ini adalah bentuk sopan dari koko yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Selain itu, kochira ini berfungsi untuk menunjukkan arah. Tadi koko itu kan tempat, kalau arah pakai kochira. Plus bisa juga jadi pengganti koko agar lebih sopan. Plus satu lagi nih, bisa juga buat untuk nunjuk orang yang kayak tadi saya jelasin tuh. Kochira wa shiori-san desu. Nah, jadi artinya itu kayak di sebelah sini, di arah sini ada orang yang bernama Shiori kayak gitu. Itu doang sih, pemakaiannya tetap sama. Konsepnya kayak tadi, jarak dan posisi lawan bicara dan pembicara. Next, ada fungsi kedua dari partikel K. Video sebelumnya fungsi K adalah untuk mengubah kalimat biasa menjadi kalimat tanya. Fungsi kedua sih nggak terlalu beda jauh dengan fungsi pertama. Di fungsi kedua ini kita menggunakan 2K atau lebih. Fungsi ini digunakan pada saat kita ingin memberikan dua pilihan jawaban kepada lawan bicara. Misalnya kayak gini, di sini ada remote, nggak tahu, bahasa Jepangnya rimokong. Nah, misalnya kalian nggak tahu nih, ini remote buat AC atau buat TV. Nah, pada saat itu kalian bisa tanya, kore wa aircon no rimokong desu ka? Terebi no rimokong desu ka? Kayak gitu. Jadi K-nya double, K-nya ada di tengah dan di akhir. Jadi pilihannya adalah aircon no rimokong atau terebi no rimokong. Itu fungsi K yang kedua, menanyakan sesuatu dengan memberikan dua pilihan. Sebenarnya bumbu ini bisa dipakai untuk lebih dari dua pilihan sih, cuman agak aneh aja kedengarannya. Jadi normalnya kita pakai dua pilihan aja. Tapi kalau kalian maksa nih pengen tiga pilihan, pengen ini remote AC, remote TV,
remote radio atau remote apa kayak gitu misalnya. Itu kalian bisa pakai kata soretomo sebelum pilihan ketiga. Misalnya kayak gini. Kore wa earcon no remote desu ka? Kore wa maaf. Kore wa earcon no remote desu ka? Terebi no remote desu ka? Soretomo radio no remote desu ka? Kayak gitu. Radio ada remote controlnya nggak sih? Nah, untuk cara jawabnya kalian tinggal pilih dari pilihan yang ada sesuai dengan jawaban yang benar. Karena ini remote AC jadinya jawabannya earcon no remote desu. Nggak usah bilang hai atau iya ya. Kan ditanya nih, ini remote AC, remote TV atau remote radio? Hai, earcon no remote desu. Nggak nyambung kan? Kita ditanya ini remote AC, remote TV atau remote radio. Kalian masa jawabnya iya, itu remote AC. Kan nggak nyambung. Jadi jawabnya harus itu remote AC. Begitu. Bumbu ini sering dipakai di percakapan sehari-hari, jadi tolong dikuasai dengan baik ya, jangan setengah-setengah. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi kedua, ketiga, dan keempat dari partikel no. Nah, kemarin kita udah belajar fungsi no, yang dimana kata benda satu menerangkan kata benda dua. Kali ini kita akan mempelajari fungsi kedua no, yaitu kepemilikan. Ya, kata benda satu, no, kata benda dua. Rumusnya sama kayak kemarin. N1 atau kata benda satu yang punya. Terus N2 atau kata benda dua, bendanya. Fokusnya masih sama, tetap ke kata benda dua. Contohnya, ini kan buku punya saya. Jadinya, watashi no hon. Hon mulu nih dari tadi ya. Kita pakai contoh istri saya deh. Si-chan, nanka sumaho motte kite kureru? Shitsurei Domo. Nah, jadi rumusnya kan yang punya, no, bendanya. Contoh nih, ini HP-nya Shiori. Jadinya, kore wa Shiori no sumaho desu. Atau biasanya sih pakai keitai denwa. Kore wa Shiori no keitai denwa desu. Ini buku punya saya, ini baju punya saya. Watashi no fuku, watashi no hon. Shiori no keitai denwa, Shiori no foundation. Gitu guys, gampang. Jadi, nama yang punya ditambah bendanya. Oh iya, ditambah no, ditambah bendanya. Hai. Arigatou gozaimasu, sumimasen. buku ini nggak usah. Oh iya, iya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sumimasen. Sumimasen. Jadi fokusnya ya tetap ke kata benda dua. Kata benda satunya cuman menunjukkan itu barangnya punya siapa gitu. Tetap triknya itu kita baca dari belakang. Watashi no hon, buku saya. Watashi no fuku, baju saya. Gampang banget kan? Nah, terus fungsi ketiga dari no. Yang ini juga gampang sebenarnya, cuman banyak yang lupa. Kalian beruntung nih nonton video ini, jadi kalian sudah selangkah di depan senpai-senpai kalian yang pada lupa sama bumpo ini. Fungsi ketiga dari partikel no ini adalah sebagai pengganti kata benda. Misalnya, saya nggak ada roti sih, anggap aja ini roti ya, primokong sih sebenarnya, tapi anggap aja ini roti. Kore wa watashi no pan desu. Nah, ini menyatakan kepemilikan kan? Ini roti punya saya. Nah, ini bisa disingkat jadi kore wa watashi no desu. Dari kore wa watashi no pan desu disingkat jadi kore wa watashi no desu. Pangnya dihilangin. Nah, artinya tetap sama, tetap ini roti saya. Cuman disingkat aja jadi ini punya saya. Kata bendanya dihilangkan dan diganti jadi no aja. Atau contoh lain nih, misalnya ditanya kore wa dare no note desu ka? Nah, karena ini punya Shiori, jadi jawabnya Shiori no desu. Ngerti nggak? Kore wa dare no note desu ka? Karena yang punya Shiori, jadi jawabannya Shiori no desu. Atau kalau dipanjangin jadi kore wa Shiori no note desu. Jadi kalau ada yang nanya kore wa dare no note desu ka, kalian bisa jawab Shiori no desu atau Shiori no note desu. Bebas. Orang Jepang itu memang suka nyikat-nyikat kalimat, dan kalimat yang singkat yang lebih sering dipakai di kehidupan nyata. Jadi bumpo no ini, bumpo no sebagai pengganti kata benda sangat-sangat sering digunakan di kehidupan nyata. Intinya, no itu bisa digunakan untuk menyingkat kata benda dua yang harusnya ada di sana, tapi karena sudah jelas, karena bendanya sudah terlalu jelas, atau mungkin dari konteks percakapannya udah terlalu jelas, jadi bisa disingkat. Tapi ada satu pengecualian, kalian nggak bisa pakai teknik menyingkat ini kalau kata benda duanya adalah orang. Misalnya, maku no shain, pegawai McD. Nah, pegawai itu kan orang ya, jadi kalian nggak boleh singkat jadi maku no desu. Nggak bisa, kecuali kalian ngomongin burger. Burger itu kan benda. Maku no hamburger desu. Jadinya maku no desu. Itu boleh. Itu aja sih yang harus kalian perhatikan untuk di tahap awal ini. Kalian nggak usah singkat-singkat sih menurut saya. Jadi yang terpenting itu kalian harus tetap paham sama bumpo ini, karena orang Jepang banyak yang pakai. Jadi setidaknya kalian harus paham saat ada orang yang ngomong pakai fungsi ini. Untuk masalah pemakaiannya, kalian akan paham sendiri nanti setelah banyak listening. Setelah itu kalian akan bisa pakai bumpo ini, bumpo fungsi ketiga dari no ini dengan sendirinya.
Lanjut ke fungsi keempat dari partikel no. Fungsi keempat digunakan untuk menjelaskan tempat di mana suatu barang dibuat atau diproduksi. Ini gampang banget, konsepnya sama kayak fungsi pertama dan kedua dari no. Misalnya, ini remote control. Oh, ini ada tulisan made in China. Jadi, これは中国のリモコンです. Terus, waduh, printed in Japan. Oh, jadi ini buatan Jepang. Jadi, これは日本の本です。またfoundationかよ。Contohnya ini nih, maaf ya foundation lagi ya. Korea tiru, bisa baca nggak? Ini tulisannya tiru no foundation des. Jadi nggak harus nama tempat ya, nama perusahaan juga boleh. Maru. Atau contohnya kayak ini bando, namanya bando bukan di bahasa Indonesia. Katyusha, karena ini buatan Disney, jadinya Disney no Katyusha gitu guys. Gitu guys. Terus misalnya pakai nama perusahaan juga bisa. Ini misalnya Apple no pasokon des. Terus ini karena remote AC ya, jadi Toshiba no aircon des. Udah, gitu aja. Gampang kan? Jadi nama tempat, no nama benda. Jadi untuk menjelaskan tempat di mana suatu barang dibuat atau diproduksi. Dadah. Nah, misalnya kalian lihat mobil, terus kalian pengen tanya, itu mobil buatan mana? Nah, karena kita nanya tempat produksi, kita pakai kata doko. Jadinya, sore wa doko no kuruma desu ka? Kayak gitu. Itu mobil buatan mana? Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan o di depan sebuah kata benda. Saya kasih contoh dulu ya, misalnya osake. Nah, di sini ada kata sake, tapi di depannya ditambah o. Fungsi dari o di sini adalah untuk membuat kata tersebut menjadi lebih sopan aja. Artinya nggak berubah sama sekali, cuman jadi lebih sopan aja. Selain itu ada fungsi untuk menyatakan rasa hormat kita ke lawan bicara. Jadi kita bisa tambahin o di depan kata benda yang bersangkutan dengan si lawan bicara. Ini nggak bisa sembarangan dipakai dan nggak boleh dipakai untuk kata benda yang ada hubungannya dengan diri sendiri. Harus kata benda yang ada hubungannya dengan orang lain. Tapi ini nggak usah dikuasai sih penggunaannya. Kalian cukup tahu kalau o di depan sebuah kata benda itu tidak merubah arti kata tersebut, melainkan hanya membuat kata tersebut menjadi lebih sopan. Itu doang. Tapi ada beberapa kata dalam bahasa Jepang yang image-nya itu sudah menempel banget dengan huruf O ini. Kayak osake, omiyage, okayu, okome, oyu, ohashi, dan lain-lain. Nah, jadi saat kalian mengatakan beberapa kata ini, walaupun itu punya kalian boleh pakai kata O di depannya untuk membuatnya menjadi lebih sopan dan biar nggak aneh aja kedengarannya. Karena memang sudah image-nya nempel dengan huruf O gitu. Itu aja untuk fungsi O di depan kata benda. Berikutnya ada penggunaan so des dan so desu ka. Fungsi so des adalah untuk menjawab suatu pertanyaan dengan jawaban positif. Contoh, ini di belakang saya ada tembok kan. Misalnya saya nanya, kore wa kabe desu ka? Nah, kalau menurut kalian ini kabe, kalau menurut kalian ini tembok, kalian jawab, hai, so desu. Atau bisa juga jawab kayak yang kemarin, hai, kabe desu. Saya ulang ya, kore wa kabe desu ka? Hai, so desu. Atau, hai, kabe desu. Nah, kalau misalnya jawabannya negatif gimana? Kali ini kalian nggak boleh pakai so desu, karena so desu itu untuk jawaban positif. Untuk jawaban negatif, kalian harus pakai kata chigaimasu. Misalnya, maaf ya buku ini terus, kore wa shinbun desu ka? Apakah ini koran? Nah, ini bukan koran kan, ini buku. Jadi jawabannya iie chigaimasu. Atau bisa jawab kayak kemarin juga, iie apa tadi? Shinbun. Iie shinbun janai desu. Atau kalian juga bisa jawab dengan jawaban yang benar, iie hong desu. Itu. Jadi kalau pertanyaannya, saya ulang sekali lagi ya. Kore wa shinbun desu ka? Iie chigaimasu. Iie shinbun janai desu. Atau iie hong desu. Jadi so desu itu untuk jawaban positif dan chigaimasu untuk jawaban negatif. Kalian boleh menghilangkan kata hai dan iye di depan so desu dan chigaimasu. Jadi langsung aja bilang so desu, chigaimasu. Kore wa hong desu ka? So desu. Kore wa shinbun desu ka? Chigaimasu. Gitu juga boleh. Terus ada so desu ka. Nah, so desu ka ini ada dua jenis. Artinya berubah sesuai dengan intonasinya. Kalau intonasinya naik, berfungsi untuk bertanya. So desu ka? Nah, dalam bahasa Indonesia itu artinya kayak begitu ya? Atau gitu ya? Sedangkan kalau intonasinya turun, so desu ka? Artinya berubah jadi, oh gitu ya? Nah, jadi kata ini digunakan saat kita mendapatkan informasi baru. Oh begitu. Kalau naik, gitu ya? Kalau turun,
Oh gitu. Jadi harus hati-hati di intonasinya ya. Terus untuk yang suka nonton anime mungkin sering dengar kata naruhodo. Nah, naruhodo dan so desu ka itu artinya sama-sama oh begitu. Tapi ada perbedaannya. Kalau kalian dapat suatu informasi baru, kalian jawab dengan so desu ka. Itu kalau dapat informasi baru. Tapi kalau kalian misalnya bertanya sesuatu, terus setelah itu kalian mendapatkan suatu penjelasan dan akhirnya kalian dari yang awalnya tidak mengerti jadi mengerti, kalian bisa pakai kata naruhodo. Itu artinya kayak oh jadi begitu ya. Terakhir kita akan belajar fungsi kedua dari partikel wa. Fungsi pertama kemarin adalah untuk menyatakan topik atau subjek dari kalimat. Terus untuk fungsi kedua hari ini adalah untuk menyatakan tempat di mana suatu benda atau seseorang berada. Gampang, rumusnya tinggal N1 atau kata benda 1, wa tempat des. Kata bendanya boleh pakai benda, boleh pakai orang. Misalnya, Shiori sekarang ada di kamar sebelah. Jadinya Shiori wa, Shiori itu orangnya ya, kata benda satunya. Shiori wa tonari no heya des. Ini artinya bukan Shiori adalah kamar sebelah, bukan. Tapi artinya adalah Shiori sedang ada di kamar sebelah. Terus misalnya saya ada TV di bawah di ruang tamu. Terebi wa ribingu desu. Terus ada kucing saya misalnya di tempat tidur lagi, di kamar tidur. Neko wa shinshitsu desu. Bisa juga pakai lantai. Di lantai itu ada apa ya? Toire misalnya. Toire wa ikkai desu. Nah kayak gitu, jadi ya nama tempat, kok nama tempat sih? Bendanya atau orangnya, wa nama tempat benda tersebut berada. Itu doang, gampang kan? Coba kalian nanti bikin kalimat sendiri ya. Cukup siapkan kata benda dan tempat di mana benda tersebut berada. Selamat mencoba. Oke, segitu doang materi hari ini. Mungkin musik outro favorit saya udah mulai kedengeran nih. Saya akan sibukkan materi hari ini ya. Kita belajar ko, so, a, do. Ada dua konsep. Konsep pertama adalah posisi lawan bicara. Ko untuk yang dekat pembicara, so untuk yang dekat lawan bicara, dan a untuk yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Konsep kedua tentang jarak. Ko untuk yang dekat, yang terjangkau dengan tangan. So untuk yang agak jauh, tidak terjangkau tangan. Dan a untuk yang jauh. Untuk do digunakan sebagai kata tanya. Kore, sore, are, dore berfungsi menunjukkan kata benda. Dan kore, sore, are itu berdiri sendiri dan dihitung sebagai kata benda. Kono, sono, ano, dono berfungsi menunjukkan kata benda tapi harus diikuti kata benda di belakangnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Koko, soko, asoko, doko berfungsi untuk menunjukkan tempat. Kochira, sochira, achira, dochira berfungsi untuk menunjukkan arah dan juga merupakan bentuk sopan dari koko. Berarti dia wisugal lah. Berarti juga bisa digunakan untuk menunjukkan tempat. Selain itu bisa juga digunakan untuk menunjukkan orang ya. Terus perbedaan dore dan dochi. Dore itu untuk barang yang lebih dari 2. Kalau barangnya cuma 2, pakai dochi. Kemudian ada fungsi kedua dari partikel ka, yaitu digunakan untuk bertanya sambil memberikan 2 pilihan ke lawan bicara. Boleh 3 pilihan, tapi jangan lupa sertakan kata sore tomo. Tapi ya sebaiknya pakai 2 pilihan aja biar lebih natural. Selanjutnya ada fungsi kedua, ketiga, dan keempat dari partikel no. Fungsi kedua adalah menyatakan kepemilikan. Terus fungsi ketiga adalah sebagai pengganti kata benda 2, pengganti kata benda jadi lebih singkat. Dan fungsi keempat menyatakan di mana suatu barang diproduksi atau dibuat. Konsepnya sama seperti fungsi pertama, cukup dibaca dari belakang ke depan. Terus kita juga belajar penambahan huruf o di depan kata benda. Fungsinya untuk membuat kata tersebut menjadi lebih sopan aja. Tapi ada beberapa kata di bahasa Jepang yang memang sudah punya image nempel dengan o, kayak osake, omiyage, okayu, okome, ohashi, oyu. Setelah itu ada penggunaan so desu dan so desu ka. So desu untuk jawaban positif, jigaimasu untuk jawaban negatif. So desu ka, intonasi naik untuk bertanya. So desu ka, intonasi turun diucapkan saat kita menerima suatu informasi baru. Dan terakhir ada fungsi kedua dari partikel wa, yaitu menyatakan suatu benda atau seseorang berada di suatu tempat. Itu aja guys materi video kali ini. Video kali ini akan ditutup oleh istri saya. Sekian video kali ini. Jangan lupa pelajari ulang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.